Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, materi kita pada kesempatan hari ini adalah makanan dan minuman yang halal. Sebelum kita belajar, kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Abi akan menjelaskan makanan dan minuman yang halal. Pertama kita akan melihat tentang makanan yang halal. Di pengertian makanan dan minuman yang halal, pertama, makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan. Sementara minuman yang halal adalah minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan jiwa, akal, dan tubuh. Jadi, kalau dia membahayakan, maka dia tidak halal. Dalil anjuran untuk makanan dan minuman yang halal adalah pada surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 198. Jadi ini dalilnya, ayatnya yang melarang kita, yang menganjurkan kita, memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal. Perintahnya kepada siapa? Ya ayuhan nas, kepada manusia semuanya. Baik. Selanjutnya di sini kita akan melihat, ini Abi ambil dari buku cetak kita. Kalian bisa lihat di buku kita, ada di itu pada halaman 172. Ya, kalian bisa buka yang bukunya di rumah, halaman 172. Ya, jadi kriteria makanan dan minuman yang halal. Jadi ada 3 kriterianya. Yang pertama, berdasarkan jenis zat dan layak atau tidak dikonsumsi, ya, dari zatnya. Makanan atau minuman tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, bermanfaat bagi kesehatan manusia dan tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Keempat, tidak kotor, najis dan menjijikkan. Jadi tidak kotor, najis dan menjijikkan. Ya, ini tentu saja dengan standar umum. Ya, kotor atau menjijikkan. Kalau kotor dan menjijikkan itu dengan standar umum, standar normal. Jadi kalau najis, ya, itu sudah tentu dengan standar agama, kita sudah belajar. Kemudian yang kedua, berdasarkan makanan, yaitu berupa hewan. Ya, ada 2 di sini, hewan yang boleh dimakan dan halal, ya, seperti hewan seperti ayam, kambing dan sapi setelah disembelih dengan cara Islam. Yang kedua, bangkai hewan yang halal dimakan ada 2, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ya, yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Ya, hewan yang mati tanpa disembelih. Kalau ikan, kalian nggak perlu disembelih dulu. Ya, kalau kita mancing di kolam atau di kali atau di laut, kemudian sampai rumah ikannya sudah mati, ya, itu tetap halal. Ya, karena ikan dan belalang, ya, belalang itu halal, bisa digoreng buat kayak bisa. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, ya, makanan dan minuman yang halal itu tidak diperoleh dengan cara yang batil atau tidak sah secara Islam. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara yang riba. Riba itu melipat gandakan, ya, melipat gandakan keuntungan, ya, melipat gandakan keuntungan yang berlebihan tanpa adanya transaksi atau manfaat yang ada di dalamnya. Misal kita pinjam 10.000, balikinnya 12.000. Nah, yang 2.000 itu namanya riba. Kemudian
Yang ketiga, tidak diperoleh dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, misalnya menipu, mencuri, ghosab, berbohong dan lainnya. Ya, artinya sebuah coklat itu halal secara zatnya, tapi ketika diperoleh dengan cara mencuri maka dia menjadi haram. Dan ghosab ini hati-hati. Ghosab ini ya, itu kita mengambil atau memakai punya orang tanpa izin, ya, bersama dengan mencuri. Ghosab. Nah, apa manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal? Yang pertama adalah mendapat ridha Allah. Kedua, tubuh tetap terjaga kesehatannya. Ketiga, menjaga diri dari kebiasaan yang buruk, ya. Ketika kita menghindari makanan yang haram, ya, kita banyak mengkonsumsi yang halal, itu kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian hati menjadi tenang. Dengan makan makanan yang halal, hati akan menjadi tenang. Nah, selanjutnya, bab yang selanjutnya kita akan berbicara tentang makanan yang haram, yaitu makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam karena adanya dalil yang jelas atas keharamannya. Ya, pada prinsipnya semuanya halal kecuali ketika sudah ada dalil yang mengharamkannya. Jadi pada prinsipnya semua makanan dan minuman itu halal kecuali ada dalil dan ada hadis atau ada Al-Quran, ada ayatnya yang mengharamkannya. Dalil anjurannya makanan dan minuman yang halal yaitu wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Surah Al-A'raf ayat 157. Nah, kriteria makanan dan minuman yang haram. Ini kalian bisa lihat di buku halaman 174. Ya. Pertama, berdasarkan ciri-cirinya, yaitu adanya dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Ya, sudah jelas. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar, ya, tentang binatang-binatang yang dihalalkan, yang diharamkan. Yang kedua, membahayakan bagi kesehatan. Ketiga, melemahkan dan merusak akal. Keempat, memabukkan, ya. Kelima, menjijikkan karena najis atau karena terkena najis. Itu berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Kedua, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis seperti kecoa, lalat, cacing, kutu dan lainnya. Ketiga, makanan yang memabukkan. Keempat, babi. Kelima, anjing. Keenam, bukan sembelihan orang Islam atau ahli kitab, ya. Artinya kalau itu bukan sembelihan dari orang Islam, itu hukumnya haram. Yang ketujuh adalah hewan dengan ketentuan khusus, antara lain seperti hewan yang memiliki taring tajam yang digunakan untuk melukai hewan lain seperti singa, macan dan lainnya. Jadi dia menggunakan taringnya itu untuk melukai atau untuk memakan. Jadi makanya dia menggunakan taring tersebut, dari hasil taring tersebut. Kemudian burung yang memiliki kuku tajam seperti elang dan lainnya. Ketiga, hewan yang hidup di dua alam seperti buaya, ya. Dua alam artinya dia bisa hidup di darat dalam waktu yang lama dan dia bisa hidup juga di air dalam waktu yang lama, ya. Bukan kalau hanya menit, 2 menit itu tidak termasuk, tapi dia hidup di dua alam dalam waktu yang lama. Apa bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, dia dapat mendapatkan murka dan azab Allah, jelas karena kita melanggar syariat dari Allah. Kedua, membentuk sifat-sifat tercela. Jadi apa yang akan kita makan itu sangat mempengaruhi terhadap sifat kita, ya, sangat mempengaruhi terhadap sifat kita. Ulangi,
yang kita makan itu sangat mempengaruhi sifat-sifat tercela. Ya, ada di kampung Abi, dia non Islam, dia suka makan anjing, ya, dan dia akan muncul dari sifat-sifat tercela dari apa yang dihasilkan konsumsi itu. Kemudian yang ketiga adalah badan tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Jelas ya, karena yang haram itu berarti dia tidak halal dan tidak thayyib, tidak bergizi. Apa hikmah atas penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram? Yang pertama, Islam menjaga agar kita tetap sehat lahir dan batin. Kedua, memudahkan kita dalam memilih makanan dan minuman dimanapun kita berada. Ketiga, hidup terasa aman, nyaman dan tidak resah karena ada kepastian hukum. Keempat, dengan menghindari makanan dan minuman yang dilarang Allah, artinya kita menghindari murka Allah. Kelima, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sebagai bentuk pengabdian hamba kepada Allah. Ya. Baik, jadi itu materi kita tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.